Apa kata Imam Al-Hakim? Laqad tawaratil ahaditsu, mutawatir. Riwayat-riwayat mengatakan anna Rasulullah sallallahu wulida mahtunan, bahwa dia terlahir dalam keadaan terkhitan, berkhitan, sudah putus, sudah bersih. Apa maknanya? Kotoran najis yang bau busuk tak ada, air liurnya harum semerbak, tapak tangannya lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darahnya? Darah kita pecah jerawat, cium bau mayat. Datanglah Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang mana? Makanya nanti kalau ada orang melihatkan Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kata Nabi, Abdullah, sini Abdullah bin Zubair. Ya. Ihtajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu disuruhnya Abdullah. Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminumnya darahnya, habis. Balik dia juga. Udah kau buang Abdullah. Nabi kan bisa dibohongi. Dia tidak jawab, dia. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Darah yang menyatu dengan darahku diharapkan Allah disentuh api neraka. Makanya kita diajarkan bersilaturahim kepada habaib. Al-awsilah ila qarabati Rasulillah, As-Sakaf, As-Shihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah. Al-awsilah ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib. Ahabbu ilayya, lebih kucintai min al-awsilah ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, lebih suka bersilaturahim dengan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Why? Kenapa? Karena dalam darah mereka ada setetes, dua tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika datang Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, datanglah jamaah berjubah pakai sorban. Saya sangka dari Yaman juga. Kok bahasa Indonesia ini lancar? Rumahnya dari Aceh. Orang Aceh kan mirip-mirip Arab, Cina, Eropa, India. Hebat orang Aceh, semua wajah. Dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Ngapain datang kemari? Mau silaturahim dengan Habib Umar bin Hafiz Tarib Hadramaut. Apa maknanya? Ustaz selamat, mohon maaf besok saya tidak bisa ikut pengajian Ustaz. Kata Abi tadi malam. Kenapa? Kami mau pergi ke Jakarta menjumpai Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri. Sekarang sedang ada di Jakarta. Dari Hadramaut, murid dari Habib Umar bin Hafiz. Kenapa? Tak dapat melihat darahnya yang mengalir, paling tidak bisa berjumpa bersama dengan orang yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Di samping keilmuannya, akhlaknya, sorbannya, jenggotnya, jubahnya, alimnya, tawadhu'nya, tapi juga melihat karomah dan kemuliaan. Ustaz Somad ada mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Oh jelas. Darah Nabi ada. Nabi Muhammad ada. Nabi Adam. Itu terbit matahari. Itu hebatnya Masjid Oman Al-Ma'mur pada Aceh. Asal terbit matahari bunyinya. Ternyata terbit matahari jam 6.41. Matahari sekarang sedang terbit. Terbit matahari itu mikrosa. Terbit matahari sekarang setan pun mulai keluar. Kata setan, metal. Inilah waktu yang dipakai Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminih. Kalau kau minum pakai tangan kanan,
Wa idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Itulah maka kita diajarkan sunnah pakai tangan kanan. Contohnya gini. Makan baru ya minum. Ketika Nabi minum, apa kata Abu Bakar melihat Nabi minum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Melihat Nabi minum hilang haus. Waktu saya minum tadi hilang haus. Gimana mau masuk surga? Ustaz macam udah sampai dia ke makom itu. Belum, gaya-gaya. Wasyariban nabiyyu, Nabi minum hatta irtawaitu, sampai hilang haus. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta itu sampai hilang. Berapa banyak anak-anak muda, kok nggak jadi nikah sama dia? Cinta tak mesti memiliki. Itu bukan cinta, bodoh. Saking cintanya kepada Nabi, melihat Nabi makan perutnya ikut kenyang, melihat Nabi minum hilang dahaganya, melihat Nabi berkata sampai dia. Dulu sahabat Nabi di balik-balik pohon korma mengintip, habis sholat subuh mereka nunggu Nabi keluar rumah, hanya ingin melihat Nabi kalau keluar yang dulu keluar kaki kanan atau kaki kiri. Begitu cinta. Suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, adik Hafsah, adik ipar Nabi, menyiramkan air. Tidak ada pohon kayu, dia menyiramkan air. Sahabat bertanya, kenapa kau siramkan air? Karena aku pernah melihat Nabi ketika masih hidup menyiramkan air di tempat ini. Ternyata kalau kita cinta sayang sama orang, perbuatannya waktu hidup kita lakukan bisa terobati rindu kita. Saya baru paham cerita ini setelah mak saya tinggal dunia. Datang saya ke rumahnya, saya tengok ada pohon jambu sama pohon bunga di depan. Jam 2 malam saya ambil air, saya siramkan. Terasa lapang dada karena pernah melihat dia menyiramkan sesuatu. Baru saya paham setelah umur 42 tahun. Itu rupanya yang dirasakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dulu melakukan perbuatan yang dibuat Nabi. Maka jangan heran kita menengok orang pakai sorban. Apa bapak ini pakai sorban? Kok nggak kepanasan ya? Aku nengok dia aja risih, apalagi pakai sorban. Ada orang risih menengok orang Islam pakai sorban. Apa bapak ini jenggotnya? Macam kambing gue tengok. Orang kalau sudah cinta, coba tengok anak-anak pang itu, antingnya sampai 12. Anting, bibir dia anting. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang bergerak-gerak. Kalau ditanya, sakit nggak dik? Sakit nggak? Sakit. Pakai tato-tato tuh sakit nggak? Menjerit-jerit sakit, mahal. Tapi kenapa? Cinta. Sulit memahami cinta bagi orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan shaf, kata imam. Luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tengok kanan kiri, langsung ambil dari kantong. Apa imam ni kusuk gigi mau sholat? Dia mengamalkan sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli salat, setiap mau salat gosok gigi. Jangan ejek orang yang mengamalkan sunnah. Kalau sanggup laksanakan, kalau tak sanggup jangan ejek. Sanggup mulai, buat kecil-kecil. Kalau tak sanggup jangan olok-olok orang. Kenapa? Orang yang paling dekat, akrabu majlisan, yang paling dekat majlisnya dengan Nabi SAW. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku dekat majlisnya. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang dekat majlisnya dengan Nabi SAW. Gimana mau dekat majlis dengan Nabi? Majlis pengajian subuh aja gak bisa masuk dah. Oh, Ustaz ngejekkan yang di luar ya. Nah, ini bukan karena terlambat, ini karena Masjid Oman Al-Makmur. Dua kemungkinan, masjidnya terlalu kecil atau orangnya terlalu banyak. Tapi rasanya masjid ini besar ini, luar biasa besar, sampai ke lantai 2.
Jangan di atas masih ada lagi. Ada. Ini memang masyarakat Aceh kalau sudah pengajian melimpah ruah. Mudah-mudahan Aceh ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimuliakan Allah tanah Aceh. Awal pertama Islam datang ke Nusantara di Aceh. Dimuliakan Allah tanah bumi Aceh. Kerajaan Islam pertama di Aceh. Dimuliakan Allah Aceh sampai zaman modern ini. Dengan apa? Masuknya perda syariah, bisa ajaran sunnah masuk ke dalam perda, diperjuangkan oleh anggota-anggota legislatif dari partai-partai yang memperjuangkan syariat Islam bersyariat sampai hari ini. Alhamdulillah, ini kita doakan mudah-mudahan menular ke negeri-negeri yang lain, insyaallah. Amin. Negeri-negeri yang lain kalian tinggal datang saja ke Aceh, studi banding, kalian ambil bahannya, kalian fotokopi, kalian print, copy paste, tapi kalian robahlah kabupaten, provinsi. Jangan sampai nanti pas pembacaan laporan BPR Kabupaten Aceh Selatan, dari mana bawa kopi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau dia bangun tidur waktu masih kecil-kecil, Nabi itu kalau dia bangun tidur rambutnya seperti sudah tersisir rapi. Saya ada foto saya waktu kecil disimpan di rumah. Foto saya waktu masih kecil. Pipi saya putih pakai bedak. Saya tanya almarhumah mak saya, mak ya, kenapa pipiku ini dibuat putih? Kau kan hitam. Jadi asal sudah kumandikan, kata mak saya almarhumah, asal sudah kumandikan, orang asal jumpa pasti bertanya, anak ibu ini udah mandi ya? Karena kau hitam. Jadi cuma nama ku ambil bedak, ku campur air, aku tempel-tempel. Jadi orang tak bertanya lagi, apa sih udah mandi kan orang bedak? Nabi Muhammad SAW kalau dia bangun tidur seperti sudah rambutnya tersisir rapi, bersih, macam orang udah. Sedangkan maaf, kotoran di ujung kemaluannya tak ada, sudah terhitam. Apalagi biji mata, apalagi kotoran, bersih, darahnya, keringatnya, air liurnya, wajahnya berkilau cahaya. Makanya Abdullah bin Salam sebelum dengar ceramahnya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang lain menyambut tala'al badru alaina. Abdullah bin Salam tak mau menyambut, dia tengok aja dari jauh. Dia tengok aja. Ini Nabi asli, Nabi kami. Begitu dia sudah melihat tanda-tanda kenabian, langsung dia datang, saksikanlah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Heran orang, dari mana kau tahu dia Nabi? Sebelum dia bicara baru kulihat tanda-tandanya, aku sudah tahu dia Nabi. Aku lebih yakin dia itu Nabi daripada anak yang di rumah itu anakku. Aku lebih yakin dia Nabi 100% daripada yang di rumah itu anakku. Orang heran, kenapa kau bicara begitu? Dari tanda-tandanya yang kubaca dalam kitab suciku, Taurat dan Injil, aku yakin dia Nabi 100%. Anakku di rumah aku tak yakin, karena boleh jadi istriku berselingkuh. Kenapa Bahira mengatakan pulangkan anak ini? Panas, berteduhlah Abu Talib, ayah Ali. Abu Talib, Ali belum lahir lagi. Jarak Ali dengan Nabi 30 tahun. Waktu itu Nabi masih kecil, Ali belum lahir. Di bawah Abu Talib lah keponakan yatim yang tak berayah, tak beribu piatu ini berdagang. Sebelum sampai ke negeri Syam, panas, berteduh di atap gereja tua, Dir namanya. Kebetulan yang ada di dalam itu seorang laki-laki tak pernah keluar beribadah, namanya Bahira. Bahira batinnya menyala. Ittaqu firasatal mu'min fa innal yanzur bi nurillah. Takutlah kalian pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Nurun yang diberikan Allah ke dalam hati orang beriman. Tergerak hati Bahira mengintip dari celah jendela. Nampaknya Sayyidul Bashar, Sayyidul Kaun, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira bertanya kepada Abu Talib, "Man hada?"
Hai. Biasa kita kalau ketemu sama orang kita tanya dulu nama orang. What is your name? Tapi ini dia tidak tanya nama, yang dia tanya siapa anak ini? Abu Thalib menjawab spontan, ini anak saya. Kita katakan keponakan kita, anak kita itu biasa. Ini anak siapa? Anak saya. Nah, walaupun keponakan kita tidak bohong. Ini siapa? Anak saya, kata Abu Thalib. Apa kata Bahira? Kalau benar firasatku dan kitab yang kubaca, anak ini bukan anakmu karena bapaknya sudah meninggal dan dia lahir dalam keadaan yatim. Terkejut Abu Thalib. Dari mana kau tahu? Karena kulihat ada 3 tanda. Pohon kayu bersimpuh sujud, batu-batu bersimpuh sujud, dan dari tadi ada awan yang selalu menaungi dia. Dan aku khawatir nanti dia dibunuh oleh orang Yahudi. Bawalah dia pulang, karena Yahudi sedang menanti Mesias juru selamat di akhir zaman. Dan mereka tunggu-tunggu itu ternyata sudah datang, dan mereka benci kepada dia. Kenapa mereka tak suka pada dia? Karena dia dari keturunan Ismail. Yang mereka tunggu-tunggu keturunan dari Ishak. Kita di Aceh tak mempermasalahkan itu. Mau Ismail mau Ishak, yang penting kita terima dia. Wahaya kalau orang Aceh minta nabinya mesti orang Aceh juga. Tengku Muhammad. Bahaya orang Batak kalau mau nabinya mesti Batak juga. Muhammad Nasution, Muhammad Siregar. Kita di Nusantara tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ismail atau Ishak. Semua kita bersyahadat, seluruh pesisir bersyahadat, dari mulai Aceh sampai Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, sampai saya berjumpa Raja Patipi di Fak-Fak. Masih ada. Ke rumahnya saya sampai. Saya mau lihat mana itu Raja. Al-Quran yang dulu sampai pertama kali ke kampung halaman kalian, dibukanya lah Al-Quran dari kulit kayu, sampulnya dari kulit rusa. Qurannya kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Dari mana ini Raja? Apa kata dia? Dari Pasai, dari Aceh. Ulama dari Aceh membawa Quran kulit kayu dengan sampul kulit rusa sampai ke Raja Patipi di Fak-Fak, di pesisir Pulau Papua. Allahu Akbar. Saya sampai ke sana naik pesawat 8 jam.